Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Hadianur, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita pada materi kelas 7 SMP perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kali ini kita akan membahas tipe-tipe soal yang sering keluar pada materi tersebut. Nah, baik, sebelum kita membahas ke contoh soal tersebut, ada baiknya kita mengingat kembali perbedaan antara perbandingan senilai dan berbalik nilai, ya. Nah, yang pertama, perbandingan senilai itu adalah perbandingan yang apabila salah satu besaran semakin besar, maka besaran yang lain juga semakin besar. Begitu juga sebaliknya, kalau semakin kecil, maka besaran yang lain juga semakin kecil. Contohnya, jarak yang ditempuh dengan bahan bakar. Semakin jauh perjalanan kita, semakin jauh jarak yang ditempuh, maka bahan bakar juga semakin besar. Jadi semakin besar jaraknya, maka bahan bakar juga semakin besar. Baju yang dijahit dengan banyak kain. Semakin banyak baju yang akan kita jahit, maka banyak kain yang diperlukan juga semakin banyak, ya kan? Kemudian banyak kue dengan tepung. Semakin banyak kue yang kita buat, maka tepung juga semakin banyak yang kita perlukan. Itu artinya perbandingan ini adalah perbandingan senilai. Sedangkan kalau perbandingan yang berbalik nilai, itu adalah perbandingan yang apabila salah satu besaran semakin besar, maka besaran yang lain akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Contoh, kecepatan rata-rata dengan waktu tempuh. Kalau kecepatan kita berkendara itu sangat cepat, artinya kecepatan kita tinggi ya, maka waktu perjalanan semakin sedikit, semakin singkat. Nah, artinya kalau kecepatan semakin besar, maka waktu semakin kecil. Ini adalah perbandingan yang berbalik nilai. Ini juga pembagian buku kepada sejumlah anak. Semakin banyak anak yang ada, maka buku yang mereka peroleh itu semakin sedikit. Nah, begitu juga sebaliknya. Semakin sedikit anak, maka jumlah buku yang didapatkan semakin besar yang didapatkan anak tersebut, ya. Nah, ini juga sama, jumlah kambing dengan lama habisnya makanan. Kalau jumlah kambingnya banyak, maka semakin singkat waktu menghabiskannya. Misalnya 10 kambing ini untuk menghabiskan sejumlah pakan ternak itu membutuhkan waktu 5 hari misalnya. Nah, apabila jumlah kambingnya kita perbesar menjadi 15 kambing, maka ini bisa jadi menghabiskan pakan ternak itu membutuhkan waktu cuma 3 hari. Nah, ini artinya kan kalau jumlah kambingnya semakin besar, maka waktunya semakin sedikit. Ini adalah contoh dari perbandingan yang berbalik nilai. Jadi sebelum kita menyelesaikan soal cerita, kita harus bisa mengidentifikasi apakah soal cerita itu termasuk perbandingan senilai kah atau berbalik nilai kah, ya, sehingga rumus yang kita pakai tidak salah. Nah, sekarang contoh yang pertama nih mengenai perbandingan senilai. Nah, di sini kita tuliskan untuk menyelesaikan soal perbandingan senilai itu bisa kita cari dengan cara menentukan persatuan besaran atau dengan cara kali silang. Nah, di video kali ini kita hanya akan menjelaskan mengenai cara yang kedua ya. Kalau cara yang satu itu caranya agak panjang dan ini sudah kita jelaskan di video mengenai perbandingan senilai. Bisa dilihat di link di atas. Baik, kita akan coba dengan cara yang kedua. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 45 km. Berapakah jarak yang ditempuh mobil jika menghabiskan 60 liter bensin? Nah, cara menyelesaikannya, 5 liter itu untuk menempuh 45 km. Nah, sekarang kalau 60 liter, berapa kilometer? Nah, caranya kita kali silang ya, kita gunakan. Yaitu maksudnya ini kali ini. Jadi 5 kali A atau A kali 5. Kemudian 45 kali 60. Nah, A kali 5 sama dengan 60 kali 45. Kemudian 5-nya kita pindah ruas, sehingga menjadi A sama dengan 60 kali 45, ini pindah luas menjadi per. Jadi per 5. Nah, ini boleh kita bagi, ya, 45 bagi 5 itu adalah 9. Berarti 60 kali 9 adalah 540 km. Nah, maka jarak yang ditempuh mobil jika menghabiskan 60 liter bensin adalah 540 km. Nah, oke, bisa ya. Nah, contoh yang berikutnya. Widya membeli kertas origami. Jika membeli 6 pak, ia akan memperoleh 150 lembar kertas. Jika Widya memperoleh 125 lembar kertas, berapa pakkah ia membeli kertas origami? Kita tuliskan lagi, 6 pak
dapatnya 150. Nah, kalau 125 itu berapa pak? Ya kan? Ini harus sama ya satuannya di sini. Pak dengan pak, lembar dengan lembar, supaya tidak salah nanti dalam melakukan kali silangnya. Nah, sekarang kita akan kali silang. X kali 150 itu sama dengan 6 kali 125. 150-nya pindah seperti tadi, pindah ke bawah, maka 6 kali 125 per 150. Hasilnya adalah 5. Jadi, agar Widya memperoleh 125 lembar kertas, maka ia harus membeli 5 pak kertas origami. Oke, bisa ya? Sekarang tipe yang ketiga nih. Seorang pengusaha catering memperkirakan 24 kg beras cukup untuk menjamu 200 orang tamu. Jika tamu yang hadir sebanyak 250 orang, maka berapakah banyak beras yang diperlukan? Nah, caranya kita tuliskan kembali 24 kg ini untuk 200 tamu. Nah, sekarang kalau tamunya 250, berapakah banyak berasnya? Jadi, beras dengan beras di sini kita tuliskan, kemudian tamu dengan tamu di sini. Nah, kita kali silang lagi, X kali 200 sama dengan 24 kali 250. 200-nya pindah ke bawah, sehingga menjadi 24 kali 250 per 200. Nah, ini coret. Kemudian 25 bagi 20, sama-sama kita bagi 5 ya, hasilnya 4, di sini 5. Kemudian 24 kita bagi 4, hasilnya 6. Berarti 6 kali 5, hasilnya adalah 30. Maka banyak beras yang diperlukan untuk menjamu 250 orang tamu adalah 30 kg. Oke ya, gampang sekali ya. Jika ada pertanyaan langsung saja tuliskan di kolom komentar. Next, tipe soal yang keempat, soal perbandingan yang berbalik nilai. Nah, untuk menyelesaikan soal perbandingan berbalik nilai bisa dilakukan dengan perkalian per baris. Nah, maksudnya bagaimana nih? Langsung saja, Pak Tono mempunyai beberapa buku bacaan. Buku tersebut akan dibagikan kepada beberapa anak. Jika dibagikan kepada 8 anak, setiap anak memperoleh 6 buku. Tentukan banyak buku yang diterima apabila akan dibagikan kepada 12 anak. Caranya sama seperti yang senilai tadi. Ada 8 anak, maka dia memperoleh 6 buku. Kemudian kalau dibagikan kepada 12 anak, berapa buku? Nah, tapi di sini perkalian yang kita gunakan bukan lagi perkalian silang seperti pada perbandingan senilai tadi, tapi perkalian per baris. Maksudnya 8 kita kalikan dengan 6, kemudian 12 kita kalikan dengan X. Hasilnya 12 dikali X sama dengan 8 kali 6 ya. Maka ini pindah ruas, 12-nya menjadi ke bawah, menjadi X sama dengan 8 kali 6 bagi 12. Nah, ini kan sama-sama kita bagi 6, hasilnya 2, ini 1. Nah, 8 bagi 2, hasilnya adalah 4. Nah, jadi terjawab banyak buku yang diterima oleh setiap anak adalah 4 buah buku. Nah, gampang sekali ya. Nah, lanjut yang kelima nih. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Jika ternak itu dijual 5 ekor, maka berapa lamakah persediaan makanan ternak akan habis? Jadi pertama kan tadi dia 30 ekor untuk 15 hari. Kemudian kalau dijual 5 ekor berarti tinggal 25 ekor. Maka lama pakan ternak akan habis itu misalnya kita simbolkan dengan H ya. Nah, kemudian kita kali per baris. Berarti 25 dikali H sama dengan 30 kali 15. Maka H-nya sama dengan 30 kali 15 dibagi 25. Nah, ini kita bagi 5, ini 3, ini 5. Kemudian 30 dibagi 5, ini habis, ini 6. Berarti 6 dikali 3, hasilnya adalah 18. Nah, maka terjawablah, lama persediaan makanan ternak akan habis itu adalah selama 18 hari. Oke ya. Nah, sekarang tipe soal yang keenam. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan selama 72 hari, diperlukan pekerja sebanyak 24 orang. Setelah dikerjakan selama 30 hari, pekerja ditambah 12 orang. Berapa lamakah pekerjaan dapat selesai setelah jumlah pekerja ditambah? Nah, cara menyelesaikan soal seperti ini, pertama kita tuliskan dulu.
Nah, di sini kita sebut dengan ekspektasi ya. 72 hari itu dilakukan atau dikerjakan sebanyak 24 pekerja. Nah, tapi ternyata realitanya setelah dikerjakan 30 hari, artinya selama 30 hari dia masih dikerjakan sebanyak 24 pekerja. Nah, kemudian setelah 30 hari ini dia bekerja dengan ditambah 12 orang. Nah, yang ditanyakan adalah lama pekerjaan setelah jumlah pekerja ditambah. Misalkan kita simbolkan dengan H ya, sisa harinya yaitu H. Nah, sekarang selama sisa hari H-nya ini, dia dilakukan oleh berapa pekerja? Oleh 24 pekerja ya, yang asalnya tadi kemudian ditambah dengan 12 orang, yaitu menjadi 36 pekerja. Nah, ini yang akan kita cari. Jadi, nah tadi ya kita tuliskan kembali. Maka yang kita pakai itu adalah ini kali ini itu akan sama dengan 30 kali 24. Nah, ini ditambah dengan H kali 36. Maka seperti ini penulisannya. Kemudian ini kita hitung saja. Ini kali ini hasilnya 1728. 30 kali 24, 720. H kali 36 itu adalah 36H. Lalu 720-nya pindah ruas sehingga menjadi 1728 dikurangi 720 sama dengan 36H. Ini dikurang ini hasilnya adalah 1008 sama dengan 36H. Maka H-nya adalah pindah ruas ya, 36-nya menjadi per. Jadi 1008 dibagi 36. Hasilnya itu adalah 28. Nah, jadi setelah jumlah pekerja tadi ditambah, maka pekerjaan itu dapat selesai selama 28 hari. Nah, oke ya. Nah, sekarang yang terakhir, mirip-mirip dengan yang tadi. Renovasi sebuah gedung diperkirakan akan selesai dalam waktu 40 hari dengan 18 pekerja. Setelah dikerjakan 6 hari, renovasi dihentikan selama 22 hari. Tentukan banyak pekerja yang harus ditambahkan agar pekerjaan selesai tepat waktu. Jadi maksudnya di sini, awal-awal dia ekspektasinya itu mengerjakan 40 hari dengan 18 pekerja. Namun realitanya setelah dikerjakan 6 hari, artinya selama 6 hari awal itu dia masih dikerjakan 18 pekerja. Lalu renovasi berhenti 22 hari. Apa artinya? Artinya selama 22 hari ini tidak ada orang yang bekerja. Artinya 0 pekerjanya. Karena tidak ada yang bekerja selama 22 hari. Karena renovasi dihentikan. Nah, agar pekerjaan tepat waktu tadi kan 40 hari berarti. Maka tinggal berapa hari lagi? Karena 6 hari sudah dikerjakan, 22 hari dia istirahat, maka tinggal ini kalau kita jumlahkan hasilnya kan 28 hari ini. Maka tinggal 12 hari yang tersisa. Nah, 12 hari ini berapa pekerja yang harus ditambahkan agar selesai pekerjaan tersebut yang tadi di awal rencananya adalah 40 hari. Maka caranya adalah 40 kali 18 itu sama dengan, ini kita jumlahkan semuanya, 6 kali 18, kemudian ditambah 22 kali 0, kemudian ditambah 12 kali P. Berapa 40 kali 18? 720. 6 kali 18, 108. 22 kali 0 itu adalah 0. 12 kali P adalah 12P. 108 pindah ruas ya menjadi 720 dikurang 108. Nolnya nggak usah lagi kita tulis ya. Berarti 12P. Berapa? 720 dikurang 108. Nah, hasilnya adalah 612. Maka P-nya adalah 612 dibagi 12. Ya, hasilnya itu adalah 51. 51 ini adalah jumlah pekerja yang harus bekerja. Tadi di awal dia bekerja sebanyak 18. Nah, karena pertanyaannya adalah banyak pekerja yang perlu ditambahkan, artinya pekerja tambahan ya. Berarti caranya adalah 51 ini dikurangi dengan jumlah pekerja awal, yaitu 51 dikurangi 18. Hasilnya adalah 33 orang. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai perbandingan sinyal dan berbalik nilai. Semoga bisa dimengerti ya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.